Oh boleh, silakan. Tolong mikrofonnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Alvin Iskandar, Ketua DPP RI Jakarta, para Ketua Kehormatan Daerah dan juga Bapak Joko Suranto, Ketua DPP RI yang hadir, dan para senior RI yang hadir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sungguh sangat terhormat saya mendapatkan kesempatan untuk, ada Bang Ikang Fauzi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya merasa terhormat diundang oleh RAI. Karena dalam hal-hal yang akan saya sampaikan, sebenarnya benar-benar saya ingin mengubah wajah Jakarta dari hal-hal yang sebenarnya nanti RAI akan mempunyai peran yang sangat besar sekali. Izinkan saya akan memulai hal yang pertama mau disampaikan. Jadi hunian Jakarta saat ini hampir 64% itu rendah, dan ini yang jadi problem utama di Jakarta. Persoalan di Jakarta paling utama dan terutama adalah masalah pembebasan lahan. Dulu zaman Pak Ahok ada program di PD Pasar Jaya dibuat rumah susun. Dari 153 pasar, baru satu pasar yang bisa diselesaikan, dan itu pun 3-4 tahun baru selesai. Problem utama di pasar adalah memindahkan orang-orang, para pedagang di pasar tidak gampang. Sehingga ini menjadi problem tersendiri. Di era Mas Anies ada program DP 0%. Yang jadi masalah utama dan terutama adalah pembebasan lahan. Maka kenapa program ini tidak bisa berjalan dengan baik? Karena persoalan pembebasan lahan. Sehingga dengan demikian saya akan nanti menyampaikan apa sih yang akan saya lakukan untuk hal ini supaya teman-teman RAI, para pengembang dan sebagainya itu bisa berikut serta dan berpartisipasi di dalam mengembangkan Jakarta. Karena tidak bisa lagi pendekatannya seperti sebelumnya. Kalau pendekatannya seperti sebelumnya, yang namanya ASN itu paling takut dengan aparat penegak hukum. Sehingga dengan demikian inilah yang harus diselesaikan. Maka yang kedua, yang kekurangan rumah hunian di Jakarta itu sampai dengan 1,4 juta. Dan problem utama di kita, suku bunganya, KPR-nya terlalu tinggi. Paling tinggi di ASEAN, 9,88%, 98% dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Inilah yang menjadi persoalan utama kita next. Sehingga dengan apa sih yang akan kami lakukan? Sekarang ini ada yang disebut dengan TOD. Pasti teman-teman sekalian sudah tahu semua dengan TOD. Di Jakarta ini ada 5 tempat TOD yang sudah dijalankan, diantaranya adalah di Istora, Fatmawati, Blok M, Duku Atas dan sebagainya. Yang harus kita apresiasi adalah TOD di Blok M yang relatif sudah bisa berjalan dengan baik. Karena sudah terintegrasi. Ada tempat makan, hunian, fasilitas yang cukup bagus, dan juga tersambung dengan sistem transportasi lain, bukan hanya MRT saja, ada bus, ada dan lain-lain dan lain. Sehingga dengan demikian TOD kita belajar dari negara-negara yang sudah maju harusnya seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan supaya TOD itu bisa berjalan dengan baik? Yang pertama, nggak harus ada insentif yang diberikan dan juga kemudahan yang diberikan bagi pengembang yang ingin membangun di sana. Di tahap awal nggak ada TOD di dunia itu yang langsung bangun kemudian mendapatkan keuntungan, nggak ada. TOD ini masih jangka panjang. Sehingga dengan demikian harus ada privilege yang diberikan kepada para pengembang yang ingin membangun di tempat TOD tadi. Yang kedua adalah peningkatan kepadatan bangunan atau yang sering kita sebut dengan FAR ini yang seringkali juga jadi problem kita. Untuk itu maka harus ada yang namanya make use development. Sekarang udah nggak zamannya lagi bangunan tunggal, nggak zamannya lagi. Saya ingin memberikan contoh untuk rumah hunian. Apa yang dalam pikiran saya selain TOD nanti kami lanjutkan. Saya berpikir sudah waktunya, karena persoalan di Jakarta yang paling mahal itu adalah pembebasan lahan.
maka lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta itu harus dimanfaatkan secara sebaik-baiknya. Sebelum saya menjelaskan yang lain, saya ingin memberikan contoh ini terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan untuk ini? Saya kasih contoh paling sederhana. Di Gunawarman, di Senopati yang sekarang salah satu pusat kemacetan di Jakarta. Ada SD, muridnya hanya 122 orang. Di Blok S menempati tanah kurang lebih 1,1 hektar. Kemudian di sana juga ada tanah Jakpro 8.000 meter square. Apa yang ada dalam pikiran saya setelah saya pelajari? Maka sekolah tadi akan saya buat 1, 2, 3 turun ke bawah sampai 6 atau 7 untuk valet parking. 1, 2, 3 lantainya untuk sekolah kita buat bagus, termasuk dibuatkan tempat untuk main basket, main volley dan sebagainya. Ini hanya untuk anak SD. Kalau perlu kita tingkatkan sampai dengan lantai 3 untuk kebutuhan sekolah. Baru kemudian lantai 4, 5 untuk co-working space. Teman-teman Rai pasti tahu anak-anak muda kita sedang membutuhkan itu. Baru lantai 6 ke atas untuk hunian. Sedangkan yang Jakpro khusus untuk valet parking. Maka dengan demikian jalan Senopati Gunawarman akan kita larang untuk parkir di tepi jalan. Pedestriannya kita baikin. Ini akan menjadi etalase baru Jakarta. Jadi cara saya berpikir adalah demikian. Lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, puskesmas, kantor kelurahan, kantor kecamatan. Bang Ikang ini rata-rata luasnya 8.000. SD yang saya sebutkan di Blok S jam 2, jam 3 udah tutup. Udah ditutup pagarnya. Padahal ini kan daerah premium banget. Dekat SCBD, dekat Senopati. Ini daerah premium banget. Maka dengan cara-cara berpikir seperti ini, saya yakin teman-teman Ray akan matanya nggak jadi ngantuk. Ada peluang, ada opportunity. Kerjasamanya bagaimana? Sederhana. Nggak akan dikejar-kejar oleh aparat penegak hukum karena pembebasan lahan. Yang penting segala sesuatunya akan transparan dengan pemerintah Jakarta. IRR-nya mau berapa dan sebagainya. Sehingga simbiosis mutualisme terjadi antara pemerintah Jakarta, para pengembang dan sebagainya. Bagaimana kalau tempatnya jauh, misalnya di Jakarta Utara, di ujung, levelnya berbeda. Tempat huniannya juga akan berbeda, tergantung daerahnya. Itulah cara berpikir saya untuk bagaimana mengatasi hunian. Kenapa saya kemudian berpikir seperti ini ketika saya nonton film Home Sweet Loan. Ketika anak-anak Gen Z, Gen milenial resah untuk mencari tempat tinggal, maka pemerintah harus hadir memberikan kemudahan. Termasuk di dalamnya adalah memberikan subsidi untuk uang di depan sebagai down payment. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sehingga dengan demikian skema pembiayaan untuk TOD pun harus kita buat lebih ringan, lebih gampang, lebih transparan, lebih terbuka. Dan kawasan-kawasan penunjang untuk TOD, trotoar, jalan, fasilitas bersepeda, ruang-ruang bermain dan sebagainya akan kita buat lebih baik. Dan yang tidak kalah penting yang saya jelaskan tadi yang nomor 5 ini sebenarnya. Lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, BUMD dan sebagainya, kita buka untuk dimanfaatkan lebih maksimal. Karena di awal tadi saya mengatakan hampir 64% itu adalah bukan bangunan tinggi, bukan high-rise building. Dan itulah yang jadi problem utama di Jakarta. Karena daerahnya terbatas, sekarang ini NJOP-nya menjadi sangat mahal sekali. Orang masih berkeinginan kalau untuk membangun di landed, harusnya konsep ini harus dirubah. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, Jakarta dalam perspektif saya untuk transportasinya tidak bisa lagi menjadi Transjakarta. Harus Transjabodetabek. Kenapa Transjabodetabek? Jakarta itu macet pagi dan sore hari. Ketika tiba-tiba ada warga masuk 4,5 juta pagi, keluar 4,5 juta sore, kebanyakan menggunakan transportasi pribadi.
Untuk itu harus dipaksa, harus diberikan kemudahan untuk bisa naik fasilitas transportasi umum. Maka untuk itu ada yang disebut dengan park and ride, terutama di daerah-daerah yang berbatasan antara Jakarta dan Saben area. Misal saya tinggal di Bekasi, supaya saya mau naik kendaraan umum, bagaimana caranya? Kalau saya punya sepeda nggak sampai 500 meter, ada Jaklingko misalnya. Kalau memang transportasi publiknya belum sampai, sepeda saya taruh di makan. Satu. Maka dengan cara berpikir seperti itu, saya meyakini harus ada pembebasan tarif bagi 15 golongan. Kenapa dibebaskan? Karena orang juga butuh kepastian kemana-mana bisa. Orang butuh kepastian, kemana-mana bisa gampang. Kalau mereka bisa menggunakan gratis untuk 15 golongan, siapa aja? ASN, TNI, Polri, para artis, bukan artis, para atlet, kemudian kalau masih enggak lah, harus naik bayar. Difabel, pokoknya orang-orang dengan penghasilan yang terbatas. Maka mereka harus dan bisa menggunakan transportasi umum. Kalau itu terjadi, orang-orang yang akan masuk ke Jakarta mudah-mudahan masih nyala lagi. Kalau itu terjadi, saudara-saudara, ada 15 golongan yang dibebaskan. Orang akan dipaksa untuk naik transportasi umum. Sehingga dengan demikian dia naik MRT, naik juga Transjakarta, LRT gratis. Bahkan kami akan membuat program orang sampai dengan Pulau Seribu balik lagi cuma maksimum mengeluarkan uang 30.000. Dan kami sudah hitung pasti bisa. Karena di Jakarta ini kemacetan menyebabkan 71 triliun kerugian setiap tahunnya. Dibandingkan dengan memberikan subsidi ini jauh lebih kecil. Sehingga itulah cara berpikir kami. Maka hal yang berkaitan dengan hunian kami akan mengembangkan di daerah-daerah TUD tadi. Yang paling penting adalah DP-nya murah. Bagi ya terutama Gen Z dan sebagainya dan keluarga-keluarga yang memang perlu disubsidi oleh pemerintah. Yang kedua tadi memanfaatkan lahan pemerintah dan BUMD, insentif pajak diberikan, kemudian transportasinya terkoneksi, terintegrasi kemana-mana. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya dan Bang Dul ingin bahwa hunian layak untuk kebutuhan dasar setiap warga itu harus negara hadir. Jakarta akan mempunyai anggaran pendapatan belanja daerahnya 91 triliun. Karena di RE saya akan menutup apa yang menjadi pikiran gagasan saya, bahwa sudah waktunya Jakarta ini mempunyai yang disebut dengan Jakarta Funding. Apa itu Jakarta Funding? Jakarta Funding belajar dari INA Funding, Indonesia Funding. Indonesia Funding gagasannya Presiden Jokowi, Ibu Menteri Keuangan, dan para menteri pada waktu itu. Kebetulan saya sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga dapurnya, paperworknya saya menyiapkan. Saya sangat tahu tentang Jakarta INA Funding ini. INA Funding awalnya modalnya 2 triliun tambah 4 triliun menjadi 6 triliun.
Sekarang dalam 4 tahun boleh dicek, dibuka, di googling dan sebagainya. Size-nya hampir 150 triliun. Kenapa bisa begitu besar? Karena yang namanya investasi kalau atas nama negara, nggak perlu jaminan, nggak perlu agunan, nggak perlu waranti. Sehingga proyek-proyek dengan IRR 12-15% udah sangat bagus. Dan inilah yang akan saya kembangkan untuk Jakarta. Apa leverage-nya? Jakarta. Karena Jakarta ini hampir 70% lebih penerimaan negara ini ada di Jakarta transaksinya. Sehingga dengan demikian Jakarta ini menjadi sebuah kekuatan untuk itu. Dari mana modalnya? 91 triliun APBD, rata-rata 5-6 triliun dibuat silva. Maka silvanya akan kami tarik 3 triliun. Dan sebagai gubernur saya yakin saya bisa nyari dengan gampang 7 triliun. Dari mana? Jakarta di leverage. Sangat gampang. Dapat 10 triliun. Uang inilah yang menjadi modal dasar untuk mengembangkan Jakarta Funding. Maka dengan demikian penerimaan Jakarta tidak lagi konvensional hanya bergantung dari pajak, restitusi, dividen. Sekarang ada hal yang baru yang namanya Jakarta Funding. Saya yakin sekali kalau ini bisa dikembangkan. Ini sesuatu yang baru karena negara-negara di dunia manapun sekarang investasinya tidak lagi menggunakan investasi secara private, tapi leverage-nya banyak negara. Dan ini yang memulai yang namanya Abu Dhabi, Dubai, Qatar. Mereka menjadi begitu ekonominya kuat karena ini. Karena saya belajar dari itu, saya yakin Jakarta Funding bisa diterapkan di Jakarta. Kalau itu bisa diterapkan, maka akan ada penghasilan baru, tambahan yang membuat Jakarta juga akan mempunyai peluang untuk mengembangkan dari dana-dana yang ada. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.